Baik kakak-kakak semuanya, alhamdulillah saya diutus dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Dalam kesempatan ini dipercayakan sama panitia pramuka untuk mengisi acara. Baik, alhamdulillah masih ada yang mau jalan, silahkan duduk di sini di belakang. Kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi melayani di sini ada perpustakaan keliling dan nanti akan dilanjut dengan pemutaran film di sana, dan saya di sini untuk mengedukasi lewat cerita, kisah atau dongeng. Apa yang akan saya ceritakan, akan saya kisahkan, akan saya dongengkan, boleh dicatat. Nanti ada kata-kata atau diingat-ingat lah gitu ya. Nanti ada ulangan, kalau kata Abah dari tadi udah baca buku di sana, ada ulangan dikasih hadiah. Tapi hadiahnya yang ada di depan kakak-kakak di sini. Tunggu dulu kan. Nah, Abah mau membagikan gimana, Bah? Iya, silakan. Dari membaca buku ini, kita bisa menceritakan lagi, ya, ke anak didik kita, atau paling tidak ke anak yang ada di rumah kita. Dongeng hampir punahnya itu karena ada apa, kakak yang di situ? Perhatikan saya terus. Coba kak. Karena zaman ini ya. Nah, karena zaman ini apa? HP, iya. Gadget. Zaman now, gitu kan? Milenial. Wah, luar biasa. Generasi Z udah hampir tidak mengenal lagi yang namanya dongeng, kisah atau cerita. Nah, makanya kakak-kakak disinilah menjadi agen perubahan yang udah merubah hidup kita ini, ya. Gadget, bagaimana caranya mengalihkan gadget atau meluruskan gadget, ya. Ada kisah-kisah dongeng di YouTube gitu. Boleh YouTube saya buka, ambil dongeng Kak Rian, bisa dilihat. Bisa dibuka YouTube-nya IBekasikam, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Ada kisah-kisah dongeng-dongeng juga di situ. Gitu. Selain buku ya. Nah, terus juga ada buku ceritanya. Datanglah ke perpustakaan. Kalau di Kabupaten Bekasi ya datang ke Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Nanti di sini ada yang ini. Jadi ada beberapa perpustakaan di Kabupaten Bekasi, lumayan paling banyak perpustakaan di Kabupaten Bekasi selain di kota atau kabupaten yang lain. Di Kabupaten Bekasi itu ada 3, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, sama Pemda. Plus di Gedung Juang Kabupaten Bekasi itu plusnya ada pojok baca, tapi di digital. Nah, mudah-mudahan kakak-kakak harus membuka, karena HP yang terus dibuka kita sama anak kita. Bukalah IBekasikam. Memang itu harus mendownload dan harus punya kuota. Tapi kan sekarang tidak perlu khawatir masalah kuota. Pemerintah kota, kabupaten, provinsi Jawa Barat sudah ada wifi gratis, ya. Ada Jabar, Juara, kalau Kabupaten Bekasi, Bekasi Berani, tanpa ada password. Itu bisa kita buka. Bukalah IBekasikam. Ada yang punya kuota nggak? Satu aja. Sekarang buka Play Store, coba, ya kan? Kalau buka Play Store terus tulis IBekasikam, langsung dapat hadiah. Yang paling cepat. Coba, nggak apa-apa sinyalnya dikit, yang penting udah terbuka aja. Yang udah pasang gimana ya? Biasa kalau yang udah pasang ya. Iya, ya boleh nanti. IBekasikam, buka Play Store. Ayo secepatnya ya, sini. Kalau udah cepat.
Hari ini, iya, boleh salam vibrasinya ke sana. Sip. Terima kasih Kak Jadi. Iya, Bapak Kata ada Pak? Udah. Oke. Udah ya, tapi yang masih ini ya, tunggu dulu. Boleh Bapak Kata satu ke sini. Play Store. Iya. Play Store kalau Ya, bawa ke Bapak Kata. Google ya. Kakak, mau kan? Tadi ini ada foto. Oke. Lagi, saya lagi, 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Harus diinstal terus ya, terus aja muter. Iya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kami Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Nah, teman-teman sahabat semuanya, kakak-kakak, kita bercerita ya, lebih ke edukasi aja ya, untuk bahan pengetahuan. Bercerita itu bagaimana sih ke anak-anak? Intinya kakak-kakak harus tetap membaca. Contohnya saya akan ke anak-anak ya. Anak-anak, ayo kita kumpul dari ini ya. Anak-anak, iya, bilang siap. Anak-anak, Iya. kakak-kakak, Iya. nah, aku akan membacakan cerita tentang sejarah Kabupaten Bekasi. Mau dengar tidak? Luar biasa. Kakak-kakak, tetap mau membacakan cerita, kita harus memahami buku yang akan kita bacakan. Contohnya aku akan membacakan buku Sikap Sejarah Kabupaten Bekasi. Terbitan, oh boleh tepuk tangan. Ini terbitan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bekasi. Kan ini ada juga di situ kayaknya ini ya. Ada ya. Nah, kan ini bisa menceritakan ke siapa saja. Contohnya begini. Masyarakat Bekasi memiliki jati diri yang kuat. Wow. Jadi kita ekspresi. Terkadang kita mungkin ke kiri kanan. Maksudnya ya. Wow. Peradaban yang unggul serta sejarah yang panjang. Para ilmuwan hingga pujangga mencatat betapa nama Bekasi termasyhur sampai ke mancanegara. Wow, boleh tangan buat Kabupaten Bekasi. Terutama kan ini dari Purwakarta, mungkin belum tahu sejarah singkatnya, betul? Nah, kakak-kakak, ada seorang filosof yang bernama Profesor Dr. R. Ngabehi Purwajaya. Beliau mentasbihkan nama Bekasi berasal dari Chandra Baga. Apa itu Chandra Baga? Gitu. Ya, jadi mungkin kita dia langsung kalau anak-anak pasti lalu tapi nama juga kakak kan udah dewasa pasti begitu. Nah, lanjut. Jadi Chandra Baga itu bernama sungai yang dibangun pada abad ke-5 Masehi oleh Raja Tarumanegara. Raja luar biasa, betul tidak? Betul? Betul anak-anak? Betul kakak-kakak? Tepuk tangan buat Kabupaten Bekasi. Untuk sementara membanggakan buat Kabupaten Bekasi ya, karena dongengnya tentang cerita Kabupaten Bekasi. Terima kasih kakak-kakak yang di belakang. Nah teman-teman sahabat semuanya, kata Chandra Baga dibagi menjadi dua, yakni Chandra yang berarti bulan. Wow. Tahu kan bulan kakak-kakak? Dan Baga berarti bagian. Kata Chandra dalam bahasa Sanskerta sama dengan kata Sasi dalam bahasa Jawa kuno, sehingga nama Chandra Baga identik dengan kata Sasi Baga. Sasi Baga. Nah, Sasi Baga, iya.
begitu. Yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa kita mungkin ya menjadi bagasas. Nah, tahu kan? Jadi gitu. Nanti lebih lanjutnya bacanya ada di situ. Yang punya yang kebagian hadiahnya barusan. Gitu. Ya. Jadi kita itu harus ekspresif, kan? Ya, betul. Selain itu juga, selain cerita memakai buku, kita itu harus melihat audiens, melihat buku, dan bukunya harus dilihatkan ke audiens, ke anak-anak, apalagi anak-anak itu yang belum bisa baca gitu ya, kita harus ekspresif gitu ya, harus terus mungkin ke kiri dan ke kanan gitu kan. Nah, si anak itu walaupun dia belum bisa baca, tapi dia tahu ketika itu pegang buku, berarti buku itu bahan bacaan gitu ya. Jadi si anak akan akan teringat buku. Terus lama-kelamaan HP-nya, gadgetnya ada, singkirin dulu sebentar. Nah, jadi kakak-kakak buku itu kok bagus banget sih ceritanya, kayak kakak yang tadi adanya di mana? Lalu arahkan aku kata mungkin nanti ya adanya di Kabupaten Bekasi ya gitu. Ayo kita berkunjung ke perpustakaan. Tapi kalau Kabupaten Bekasi pasti ada juga ya. Selain yang ini ada tulisan-tulisan atau karya-karya dari para penulis Kabupaten Bekasi yang sudah menuliskan tentang asal usul Kabupaten Bekasi. Nah, selain itu juga ada juga bahan peraga kakak ya, bahan peraga. Contohnya ada yang tahu nggak dongeng atau cerita itu ada bahan peraganya? Kak, boneka, apa lagi? Wayang. Yang paling atas wayang. Udah. Ada lagi? Gambar. Gambar. Betul kan ini? Apa? Iya, itu yang lebih kekinian ya gitu. Terus ada lagi ya? Kartun ya boleh juga. Ada juga kakak. Kalau maaf kakak dari rumah kakak siapa namanya nih? Kayani kan nggak ada, boneka nggak ada ya. Terus buku juga ada kurang. Karena itu dulu yang dibaca sama anak itu kan. Kayaknya ada buku bisa dimainkan, ya kan? Bisa gayung atau centong, ya kan? Anak-anak ini apa? Pesawat, langsung teriak, pesawat kita gitu kan? Masih ingat ya zaman dulu begitu kan? Gitu. Gitu, bercerita pesawat dari atas mengeluarkan bomnya membombardir kota Bekasi. Enggak keluar, ternyata masih dilindungi sama Allah. Ya kan nggak meledak gitu. Ada kan langsung tertulislah cerita itu oleh seorang pujangga besar yang bernama siapa kakak yang tahu? Pujangga besar sudah menuliskan tentang perjuangan para pahlawan dari Kerawang. Siapa? Terima kasih Hairil Anwar. Beliau menuliskan, kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi, tapi siapakah yang tidak lagi menderu dari kami terbayang, kami maju dan berpegang hati. Kami bicara padamu hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diikuti debu. Kenanglah kami. Tangan dong. Iya, segitu aja dulu ya. Bisa dibaca lebih lanjut.
Ini kami kemarin juga mengenang tentang 100 tahunnya Haida lewat pembacaan puisi, edukasi keperpustakaan juga. Saya ngadain acaranya di Gedung Juang. Nah, kakak, kita panggil temen kalian. Siap ya? Cara manggilnya gini. Temen kalian 1, 2, 3. Teman kalian. Sini dong. Sini dong. Sini. 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 Lihat ke kiri. Tuyul. Ada nggak? Ya. Lihat ke kanan. Tuyul. Ada nggak? Ada. Masa sih? Ya udah, jeng boleh tepuk tangan. Namanya siapa? Iya 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 iya. Kamu datang-datang langsung saja berteriak begitu. Oh begitu. Tapi kamu itu kalau datang itu sebenarnya harus ngapain sih kalau kita datang? Iya iya, kita itu harus ucapin salam, betul nggak? Iya iya. Ayo ucapin salam. Salam. Maksudnya bukan itu. Kamu itu harus ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begitu? Betul juga ya. Boleh tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu. Iya iya. Siapa masalah? Berelan. Aduh, udah viral gitu ya. Iya iya iya. Aduh. Tapi jangan kakak, itu kan KDRT kita itu harus menjauh yang gitu ya. Kita jangan apa namanya itu. Ya jangan lah pokoknya kita harus jauh. Iya iya iya. Oke. Siapa kakak? Ayo iya 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 iya. Iya iya iya, boleh tepuk tangan. Iya 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 iya. Waduh.
ya kan? Terkadang begitu, ya kan? Setiap suasana itu jadi tidak kondusif. Akhirnya terus panitia juga, Pak, karena cerita kakak nggak kondusif, jadi bayarnya setengah ya. Gitu. Atau dia marah-marah, panitia gimana sih ini? Gitu. Ya, jadi kita harus interaktif, datangin ke sini, gitu kan? Datangin ke sini, kayak nih, kamu kan anak pinter, aku mau cerita sama kamu, ayo ke depan ya. Nah, gitu. Jadi dia tuh langsung ke depan, diperhatikan. Kadang-kadang gitu juga, didiamin aja di sini terus aja dia. Tapi dia kan akan setengah-setengah udah di depan, sekali-kali yang gitu. Paham kakak? Paham kakak? Yang di atas bagaimana? Iya, iya. Nah, ini alat peraga boneka. Bebas aja nggak apa-apa. Ya kan ini namanya boneka pentilok. Pentilok quiz. Gitu, ya. Ngomongnya mau begini, kita ngomongin apa? Aku adalah Niko. Nggak apa juga. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut pendongeng yang lain. Langsung berubah suaranya biar mulut si pendongengnya tidak terlihat. Bisa gitu. Ya. Nah gitu, ya kan? Kalau ventriloquist itu ada kata-kata yang nggak boleh diucapkan. Tapi kalau saya nggak apa-apa. R itu sulit untuk seorang ventriloquist. Tapi saya namanya Riko. Bisa gitu ya kan? Nah gitu. Ya. Riko Belinya di mau mana? bayar. Ya boleh dicatat nomor saya. Ya langsung hafal dapat hadiah 08 78 78 59 87 59. 887878. Iya. Ada ini sih, ada manajer saya. Ya, Ibu Kabit, Ibu Keti di situ. Manajer saya. Ya pesan saya. Iya. Ya udah. Si Riko mau istirahat dulu. Riko, kamu duduk di sini nggak apa-apa. Banyak macam, ya. Tadi gayung gitu ya. Kan untuk menghindari apa ya, anak-anak dari gadget, gitu. Nah menurut penelitian, tapi ahli penelitiannya saya lupa ya. Nanti sih bisa Ibu Kabit, Ibu Lejan Teti mungkin bisa menerangkan. Jadi kalau narkoba itu merusak kita itu ada 5, ya. Tapi kalau gadget kakak lebih daripada 5 yang akan merusak sel-sel otak saraf kita. Sangat luar biasa, ya. Anak saya itu dikasih gadget itu yang pertama SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD. Karena pas SD-nya wajib gitu. Aduh, jadinya gimana ya? Gitu. Anak saya nggak boleh pakai motor itu SD, SMP nggak boleh pakai motor. SMA baru boleh, gitu. Ya kan? Walaupun perjalanan ke sekolah lumayan sih agak jauh, tapi suruh pakai sepeda atau jalan kaki. Gitu. Tapi karena kita orang tua nih, mohon maaf ya, bangga banget anak SD udah bisa naik sepeda gitu. Anterin dong mama di pasar. Waduh, bangga banget. Tapi itu sekedar biasa.
Tidak berdiri. Baik, untuk alat peraga yang lainnya bisa dimainkan. Boneka banyak macam ragamnya. Kita panggil lagi ya. Temen Riko sini dong. Teman Riko sini dong. Sini. 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 Boleh tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, santai. Mau aku perkenalkan. Kami yang insan sus, gitu kan? Apa? Oh, boleh diperkenalkan. Katanya namanya panjang. Apa? Oh, kalau yang langsung hafal nama temennya Riko dapat hadiah itu. Oh tidak. Ya udahlah, nggak perlu diperkenalkan kamu aja. Siap. Siap yang berdiri di sana. Siap. Siapa? Siapa? Mantap. Boleh. Dapat apa? Boleh di sini. Boleh. Oke, Kak Rika. Boleh fotoin di sono dong, fotoin di masa minggir. Siapa? Rebeka. Oke, apa lagi Kak? Rebeka. Kakak Rebeka punya teman lagi, mau tahu nggak? Waduh, bukan Caki, bukan Caki. Ternyata banyak temennya. Karena kita semua harus banyak Teman. Harusnya kamu ada teman lagi. Wih. Kita panggil lagi teman Rebeka. Teman Rebeka. Sini dong. Sini dong. Sini. 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 Kita panggil lagi teman Rebeka. Sini dong. Sini. 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 Kok jadi gogok? Ini benar ya temennya Rebeka. Saya juga nggak percaya. Benar nggak? Kamu benar temennya Rebeka? Oh. Kamu bikin kaget aja. Tapi benar nih Rebeka, ada yang tahu nggak kemana? Ayo, ada yang tahu nggak? Ngumpet kemana? Di bawah. Untung nggak dewasa. Bener Rebeka ngumpet di bawah? Kita cari ya. Karena baru dibukakan segitu saja. Kita sangat Rebeka. Hah? Kok jadi? Mana ya? Ada yang tahu nggak di mana? Belakang. Di belakang mana? Di bawah lagi. Belakang. Di bawah bener. Kok hilang lagi Rebekanya? Itu di tangan. Itu di tangan, Kak. Mana? Ada di belakang. Di balik mana? Bukan. Oh di balik itu. Aku tahu kan. Di balik kerudung kulihat wajah. Lalalala. Oke lah, di balik, bener ya? Ya. Kita lihat Rebeka ada di balik. 1, 2, 3. Bukan? Maksudnya? Anjingnya dibalik. Oh, jemputnya, kerudungnya. Oh, di sini. Rebeka.
Gitu ya kan. Tapi dalam artian mah bukan bermaksud perang untuk membuktikan atau meniadakan itu nggak mungkin, betul kan? Tapi meminimalisir. Alhamdulillah sih SD SMP nggak boleh pakai HP ya, bawa HP ya ke sekolahan gitu. Tapi sekarang apa yang terjadi ketika itu balas dendam kan? Saya nggak perlu survei, anak saya yang gede masih karena dia udah bekerja. Ya, dia balas dendam kan? Pulang dari sekolah ambil HP, baju sekolah belum dibuka, sepatu kaos kaki belum dibuka, langsung balas dendam kan? Itu kan, walaupun di rumah saya waktu itu saya juga udah kayak perpustakaan. Tapi bagaimana untuk meminimalisirnya, ya kan? Saat terdengar azan, kita manfaatkan. Jangan sampai terdengar azan anak kita masih main HP. Itu, ya. Sip. Kita bisa memainkan juga alat-alat yang super. Bisa beli, adik-adik kakak kalau mau belinya alat peraga dongeng ini, ya bisa di Instagram saya. Banyak sih kak. Iya ya boleh. Instagramnya apa? Rian Hamzah. Banyak cara ya untuk memainkan alat-alat itu apa. Nah, kakak-kakak, Aku punya sesuatu. Yang mana bukunya? Nah, setelah membaca buku ada permainan nih dari aku, ya kan? Aku membuka buku ini, terus dibuka. Nongol ini apa kakak? Pita merah. Tahu nggak pesulap merah? Pak Ferry. Ya, Rian Hamzahnya yang ini apa yang pakai jas pesulap merah? merah aja ya. Tahu kan? Iya. Hal-hal yang bawah, horor, yang pakai jas merah. menakutkan, apalagi dukun, dia dibuka, betul ya? Kalau pesulap, ya sulap bermainnya. Seperti aku, adik-adik, seorang kakek sudah kehilangan tongkatnya. Aduh, mana tongkat kakek tahu nggak? Oh ini dia bisa kayak nih, aku lihat kayak nih tongkat aku. Kayak, waduh, dan akhirnya mendatangkan pesulap merah. Datanglah. Ada yang minta merah nggak? Coba kamera ini, lihat ke bawah ini. Si kakek lihat ke kiri, lihat ke kanan, mana tongkat aku? Muncullah. Yang jauh boleh tepuk tangan. Si kakek karena sudah tua akhirnya menemukan tongkatnya. Macam-macam deh. Jadi nggak perlu diterusin ceritanya. Macam-macam lewat alat peraga sulap. Gitu. Terus ada lagi juga yang lainnya. Nah teman-teman, si kakek bertemu dengan Riko dan Rebecca. Kakek membawa alat untuk mancing, mancing apa ya? Boleh ya buat mancing ini? Betul nggak ini? Serok ya, serokan. Serokan. Kamu sini deh, kamu cantik sini. Benar kamu dari tadi memperhatikan aku terus. Kakak dari mana? Tambelan mana sih? Jauh banget kayaknya. Oh, Bekasi bagian mana sih? Iya. Kakak boleh nggak ini dibuka? Ada resletingnya. Hati-hati kan. Makasih ya. Bermain sekitar bersama anak-anak Indonesia di tengah
sini. Sip. Kan yang mau wisata. Nah kita lanjut ya. Silakan tuliskan cita-cita dan ininya ke sini. Sudah? Sudah? Oke, kakak sini saya bejek-bejek. Saya masukin lagi ke situ dan katakan sim apa kak? Tadi yang kakak ini ada bunyinya.